Nah, selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu tambah user. Langkah kedua ini akan kita lakukan dengan cara memberikan link atau mengaktifkan link pada tombol tambah user agar dapat menampilkan halaman ya yang berisi formulir untuk mengisi data-data sesuai dengan field yang kita miliki. Nah, tapi sebelum kita membuat formulir, ada yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, bahwasannya nantinya walaupun kita memiliki 6 field, akan tetapi isi dari formulir kita hanya 4 saja, yaitu username, password, nama lengkap, dan level. Sedangkan untuk pembuatan kode user dan token itu nanti akan kita buat secara otomatis pada bagian controller, gitu ya. Jadi yang 4 ini kita buat di di view, dan yang 2 yang warna hijau ini akan kita buat di controller. Nah, oke, untuk mengaktifkan link ditambah user, ini kita perlu mengedit bagian hypertext reference pada tombol tambah user. Jadi kita buat seperti ini, echo base URL, kita sisipkan linknya. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke controller user. Functionnya adalah tambah user. Nah, sekarang kita sudah punya tujuan, yaitu ke controller user, functionnya tambah user. Untuk controller user kita sudah punya. Akan tetapi untuk function tambah user kita masih belum punya, sehingga langkah selanjutnya adalah kita perlu menyiapkan function agar link ini dapat bekerja. Nah, saat kita sudah memiliki function tambah user sesuai dengan tujuan dari linknya, ya. Tujuan linknya apa? Tujuan linknya adalah membuka halaman yang berisi sebuah formulir. Karena formulir itu dibentuk di dalam view, maka kita perlu memanggil view. Ini path-nya. Nah, dari path ini kita tahu bahwa formulir itu nanti akan kita buat di dalam file yang bernama form tambah user. Dan file tersebut akan kita simpan di folder user. Folder usernya kita sudah punya, tinggal membuat file baru ya. Jadi kita buat filenya, kita simpan dengan nama form tambah user. .php. Namanya, nama yang di file itu harus sama dengan nama yang dituju di bagian controller. Pastikan kembali bahwa kita tidak typo, tidak salah tulis. Kalau sudah, kemudian kita bisa mengisi halaman form tambah user. Kita bisa copy template-nya dari daftar user. Saya pilih untuk mengcopy dari halaman daftar user. Kenapa? Agar saya tidak terlalu banyak mengubah bagian breadcrumb-nya. Nah, untuk isinya kita bisa ubah di bagian dalam dari card body. Oke, sekarang kita sudah mengosongkan card body-nya. Berarti kita bisa mulai membuat formnya. Action-nya kita kosongkan dulu. Metodenya hampir selalu post. Kita gunakan kelas dari Bootstrap, yaitu form group. Jika kalian memiliki kelas yang lain untuk membuat formulir, dipersilahkan.
yang terpenting dari yang terpenting dari form adalah atribut name ya. Setiap input harus memiliki atribut name. Name ini gunanya adalah untuk mengenali input atau data-data yang dikirimkan via input ya, dari input via method post ini. Jadi wajib ada. Jika tidak ada atribut name, maka data-data yang kita kirimkan via formulir itu nanti tidak dapat dibaca oleh halaman yang dituju. Nah, kelasnya ini kita gunakan form control. Kalau sudah, kemudian kita bisa mencoba. Kita klik. Nah, ini adalah halaman untuk form tambah user. Jika menurut kalian formulirnya ini terlalu lebar, kita bisa perkecil. Kita bisa tambahkan kelas call berapa? 5 atau 6 ya. Misalnya saya 5 di dalam kelas form group. Kita cek dulu hasilnya. Nah, jadi saat kita menggunakan kelas call sekian, maka nanti lebar dari formulirnya itu akan menyesuaikan. Saat sudah, kita tinggal copy paste saja. Jadi username, password, type-nya password. Oh ya, ini bisa kita tambahkan placeholder. Placeholder ini isinya semacam panduan. Nama lengkap. Ini nama. Kemudian placeholder-nya oh ya, untuk level nanti kita akan gunakan model select option. Jadi ini kita skip dulu. Nah, inputnya nanti kita perlu ganti jadi select name level. Kelasnya tetap form control. Optionnya kita bikin 3. Yang pertama optionnya kosong. Kemudian 1, ini 2. Dan yang terakhir ini nanti tombol submit. Kita tidak perlu label. Inputnya type submit. Name-nya kita tidak perlu. Kelasnya kita tambahkan button dan button info. Kalau sudah, kita save dan kita coba lihat hasilnya. Nah, maka ini adalah bentuk formulir untuk mengisi tabel user yang sudah kita miliki.